Sungguh indah bersamamu, melekat di dalammu, bersekutu denganmu Tuhan, itu yang ku rindu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, Shalom. Hari ini saya sharing dari Kejadian 41 mengenai mimpi Nebukadnezar. Mimpi Firaun, saudara. Firaun masih mending daripada Nebukadnezar. Kenapa? Nebukadnezar mimpi, dia nggak mau ceritain mimpinya kepada yang interpret. Firaun masih mending. Dia mimpi, dia kasih tahu, ini mimpi saya. Ya, kalau Nebukadnezar nggak mau. Dia bilang, lu harus tebak mimpi saya. Crazy, saudara. So it's amazing story ini. Saya suka banget. Memang agak sedikit mengerikan mimpinya. Saudara bisa baca satu pasal penuh di mana ada lembu yang gemuk dan ada lembu yang kurus. Yang kurus melahap yang gemuk. Bulir yang gendut, bulir yang kurus melahap yang gendut. Tapi bicara soal 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Nah, saudara, di dalam cerita ini juga kita tahu Yusuf diangkat oleh Tuhan setelah dia melewati berbagai macam, saudara, jadi budak, lalu jadi pembantu di rumah Potifar, lalu jadi di penjara. Di situ di pasal ini menarik sekali. Di pasal Kejadian 41 ini, saudara, Yusuf diangkat oleh Tuhan. Yusuf melewati hidup yang sangat sulit dan akan melewati musim yang sulit lagi. Saudara pikir, wah, kalau diangkat berarti sudah enak ya, hidupnya nyaman. No, saudara tahu kenapa dia diangkat oleh Firaun? Karena Firaun gak mau atur itu gandum-gandum. He doesn't care. Dia suruh aja Yusuf yang kerjakan. Aneh, saudara ya. Saudara, kadang kita mikir, lihat ayat ini, wow, ini Yusuf menuai besar, dapat istri juga. No. Di sini Yusuf stres banget, saya rasa. Mungkin lebih stres dia jadi penguasa di Mesir daripada waktu dia di penjara, saudara. Di penjara cuma ngurusin penjara, di situ ngurusin negara. Dan di sini yang menarik adalah ada 2 hal, saudara. Yang pertama, saya mau fokus di ayat 50 dan 51 sampai 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lihat, saudara. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Lalu anak kedua namanya Efraim, katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Menarik sekali, sudah diangkat menjadi penguasa tapi tetap bicara negeri kesengsaraanku. Saudara, yang menarik daripada ayat ini adalah yang pertama, Tuhan membuat Yusuf lupa akan penderitaannya. Saudara, waktu kata lupa ini bukan amnesia. Kalau amnesia, saudara, secara logik, secara memori sudah lupa. Tapi di sini adalah Yusuf sudah bisa melepaskan kepahitannya. Dia bisa melepaskan kekecewaannya. Itu artinya lupa, saudara. Sebelum masuk ke tahun kekeringan, 2 hal terjadi. Yang pertama, dia harus deal with his past. Dia harus lepaskan pengampunan buat saudara-saudara. Dia harus lepaskan pengampunan, kepahitan, kekecewaan, trauma dari masa lalunya. Sehingga saudara, sebelum masuk tahun kekeringan, dia sudah bersih, dia sudah beres. Yang kedua, saudara, dia dibuat berbuah di tanah penderitaannya. Bayangkan, saudara, di tanah yang begitu sulit, di kondisi begitu sulit, Yusuf dapat anak. Maka itu bukan hanya Yusuf lupa, saudara, atau melupakan masa lalunya, tapi ada berkat yang Tuhan berikan buat dia. Saudara, apakah saudara saat ini hidup dalam 7 tahun masa kelimpahan? Atau saudara hidup dalam 7 tahun masa kekurangan? Dimanapun saudara hidup, di masa apapun yang saudara alami saat ini, saya percaya satu hal, saudara. Tuhan bisa memberkati saudara di masa apapun yang saudara alami. Jangan saudara tunggu, oh saya diberkati nanti deh. Tunggu 7 tahun masa kelimpahan, baru saya mau punya anak. Ya, di sini katakan sebelum, saudara, ya, sebelum kelaparan datang, sebelum datang tahun kelaparan itu. So, kemungkinan besar ini adalah di tahun terakhir masa kelimpahan, di mana dia sebetulnya mungkin mikir, wah, ini gimana nih ngasih makan anak? Gimana kalau dunia ini benar-benar lapar? Saudara, bagaimana kalau kekeringannya lebih dari 7 tahun? Tapi dia nggak pusing loh, saudara. Dia tetap menyambut berkat Tuhan itu. Kadang-kadang kita terlalu banyak antisipasi, terlalu banyak mikir, sehingga kita stuck dan kita nggak bisa maju. Saudara, action plan hari ini, lupakan yang lalu. Mari kita mengarah pada tujuan bersama Yesus. Dan saudara, jangan pernah batasi berkat Tuhan. Jangan bilang ini, Tuhan, nanti ya saya bulan Oktober mau berbisnis, berkati saya di bulan Oktober. No, Tuhan bisa berkati saudara saat ini di tengah-tengah apa yang saudara kerjakan. He can bless you, He can make you abundant, even in the midst of the desert. Di negeri kesengsaraanku,
Tuhan membuat aku mendapat anak. Wow, amazing. Saya berdoa buat saudara, biar Tuhan memberkati saudara di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah kesukaran. Mari kita berdoa bersyukur Tuhan buat cerita Yusuf, di mana waktu ada mimpi buruk Firaun, justru dia dapat kesempatan untuk bisa menunjukkan prestasinya. Kami berdoa Tuhan, saat ini di kondisi apapun yang kami alami, kami berdoa supaya kami bisa maju terus dalam Tuhan, supaya berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, seperti kehidupan Yusuf, kami mau lupakan yang lalu Tuhan, melepaskan kekecewaan, kepahitan mungkin di masa lalu. Kami mau masuk Tuhan ke dalam janji Tuhan, kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan di tengah kekeringan sekalipun pada hari ini, kami tahu berkat Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan yang sama yang memberikan anak kepada Yusuf di tengah kesengsaraannya, Tuhan yang sama memberkati kami di tengah kekeringan. Kami percaya, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan di tengah padang gurun. Mata air dari Tuhan selalu ada buat saudara. God bless you. See you soon. Kejadian 41. Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain, yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi, di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu, masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya, dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa, dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku, Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku,
akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti. Hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan, di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf, Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi.